Setelah gue ngelakuin challenge ini, baru gue sadar, ternyata gue tuh kecanduan. Halo semua, selamat datang di YouTube channel Asah Diri bersama gue Bayu. Di video kali ini gue pengen share tentang pengalaman gue 1 bulan detox dari social media. Awalnya kenapa gue mulai untuk matiin semua social media gue, itu sebenarnya gue pengen untuk meraih fokus yang lebih tinggi lagi di dalam hidup gue. Karena waktu itu gue ngerasain 24 jam tuh kayaknya tuh nggak cukup buat gue. Tenang. Di sini gue bukan mempromosikan untuk bekerja keras bagai kuda. Lo harus bangun sampai jam 2 malam, DM-in semua orang, dan membangun Instagram followers lo. Bukan itu yang gue maksud, bukan itu. Justru sebaliknya, gue pengen mengisi hari-hari gue secara sadar dengan hal-hal yang positif dan sehat. Jadi intinya gue pengen mengoptimalkan hidup gue, bukan hanya dari sisi aspek kerjaan doang, tapi juga dari sisi kesehatan, termasuk kesehatan mental. Berdasarkan dengan keinginan ini, gue akhirnya mengikuti intuisi gue dan mengambil kesempatan untuk matiin semua social media gue tanpa pikir panjang. Karena gue tahu, semakin lama gue mikir, semakin masuk ide-ide di kepala gue atau suara-suara yang ngomong, "Lu serius, Bay? Mau matiin semua social media lu? What if? Dan ternyata emang bener. Beberapa hari pertama, di saat gue matiin semua social media gue bener-bener kayak orang kecanduan. Jadi muncul pemikiran-pemikiran kayak, gimana kalau semua followers lu yang udah lu bangun ternyata bakalan hilang semuanya dan lu harus mulai dari nol lagi. Atau pikiran kayak, waduh, gue udah gak update lagi nih, kayaknya gue ketinggalan sesuatu yang penting nih, kayaknya gue ketinggalan tren atau gue gak tahu lagi gimana kabar teman-teman gue nih. Bahkan gue sempet punya pikiran, wah, kalau gue sekarang emang matiin social media gue, tapi ternyata gak ada yang sadar bahwa gue sekarang gak main Instagram lagi, berarti gak ada yang peduli sama gue dong. Bukan cuma pikiran doang, gue juga nge-gap diri gue sendiri, ngambil handphone dan gue mencet ke arah secara otomatis ya, gue gak sadar ya, gue mencet ke arah dimana biasanya tombol Instagram itu ada. Ternyata tentunya tombolnya udah gak ada karena gue udah di-install Instagram gue. Dan disitu gue cuma bisa senyum-senyum sendiri dan bersyukur bahwa nggak ada orang lain di ruangan itu yang nge-gap gue, bertindak secara otomatis, nggak pakai mikir dan udah kayak robot aja, ngambil handphone dan tiba-tiba langsung mencet sendiri gitu. Nah, di sini gue ngerasain manisnya buah mindfulness practice yang gue coba terapin di dalam hidup gue sehari-harinya. So, gue bisa merhatiin pikiran-pikiran yang muncul ke permukaan itu. Gue bisa merhatiin tendensi-tendensi dari badan gue yang pengen secara otomatis ngambil handphone dan ngecek Instagram. Jadi, gue bisa relatif cepet keluar dari modus itu dan masuk ke modus menjadi pengamat atau observer. Ada beberapa hal yang gue pelajarin di saat gue mematikan semua social media gue yang gue pengen share sama teman-teman semua. Yang pertama adalah kejernihan. Gue ngerasa gue bisa ngelihat hidup gue dengan jauh lebih jernih dari sebelumnya. Gue bisa sadarin betapa banyaknya waktu yang sebenarnya gue pakai untuk ngelihat social media, baik sadar maupun secara nggak sadar. Gue sadarin betapa sulit untuk masuk in the zone di saat gue sedang melakukan sesuatu. Karena flow fokus gue selalu terganggu dengan social media. Itu dibuktikan dimana gue lagi ngerjain sesuatu dan gue pengen banget ngambil handphone gue untuk ngecek social media gue yang meskipun gue tahu sebenarnya itu udah gue uninstall. Yang kedua, essential. Gue bisa milih secara sadar hal-hal esensial apa aja yang pengen gue implementasi ke dalam hidup gue. Sebelumnya gue ngerasa ini adalah sebuah task, sebuah kerjaan yang sangat sulit karena terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala gue. Dan setelah 1 bulan ini, gue sadarin bahwa sebelumnya gue itu adalah budak dari social media tanpa dulu gue sadar bahwa gue adalah budak dari social media. Jadi gue gak sadarin itu sama sekali. Poin yang ketiga adalah waktu. Dengan gue gak main social media, gue jadi punya banyak waktu luang. Dan ini memperbolehkan gue untuk merealisasikan tujuan utama gue melakukan hal ini,
yaitu mengisi hidup gue dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang sehat. Dan poin terakhir yang buat gue juga penting, gue jadi ngerasa nggak begitu anxious lagi. Gue jadi nggak ngerasa cemas, gue jadi nggak ngerasa kayak ketinggalan tren-tren yang ada di dunia ini. Gue nggak ngerasa harus ngeliat semua story dari orang yang gue follow. Gue nggak ngeliatin profil-profil orang yang udah punya followers lebih banyak atau udah lebih sukses di dalam duniawi. Dan itu memberikan gue kedamaian yang lebih dalam. So, moral dari cerita ini adalah gue tahu dan gue sadar bahwa kita sekarang ada di era digital. Dan gue pribadi pun adalah pemain di dunia digital ini. Terutama kalau kita ngomongin soal bisnis, social media udah hampir menjadi sebuah keharusan supaya bisnis lo bisa maju dengan pesat. Tapi intinya adalah kita harus sadar akan apa yang kita lakuin. Kita yang harus bisa nentuin esensi dari hidup kita sendiri. Kita yang harus proaktif menentukan apa sih esensi-esensi dari hidup kita. Dan kita harus setia akan hal-hal itu. Karena kalau kita nggak ngelakuin hal itu, secara nggak langsung dan bahkan nggak sadar, kita ngasih kontrol hidup kita ke tangan orang lain. Nah di sini lo mesti milih deh. Lo pengen take over akan hidup lo sendiri, atau lo lebih pengen orang lain yang nentuin jalan hidup lo. Ingat, social media itu cuma alat. Kita yang harus jadi masternya, bukan jadi budak dari social media itu sendiri. Dan dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue pengen ngajak lo semua yang aktif di social media untuk take time secara berkala, secara rutin, keluar dari social media, dan sibukin diri lo dengan real life yang ada ini, dengan satu hidup yang kita punya ini. Take more time for yourself. Lo harus punya banyak waktu untuk diri lo sendiri. Lo harus invest banyak waktu di diri lo sendiri. Pengembangan diri lo, kesehatan lo, baik fisik maupun mental. Kita yang harus jadi kapten dari kapal kita sendiri. Thanks sudah nonton video kali ini. Kalau lo suka, bisa klik like dan subscribe ke YouTube channel Asah Diri. Dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Ingat untuk terus asah diri, karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya.